Udah lengkap nggak nih yang masuk? Oke. Di sini ada Aini, Lilis, habis itu Noval, Devi, Elvi. Karena kita sudah lengkap, kita langsung aja ya. Nah, di sini kita mau ngebandingin kepemimpinan dari Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan antara Bapak Jokowi dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini dia videonya. Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan 5 hal besar yang harus dilakukan Indonesia dalam bidang pertahanan. Pertama, Presiden SBY meredefinisi persepsi mengenai ancaman terhadap kepentingan nasional, karena ancaman tersebut bisa berupa ancaman militer, ekonomi, ideologi, dan nilai-nilai dasar yang kita anut. Kedua, mengenai pergeseran geopolitik dan implikasinya bagi Indonesia. Di berbagai wilayah dunia telah terjadi perubahan geopolitik, di antaranya yang terjadi di kawasan Asia Timur. Situasi seperti ini tentu memaksa Indonesia untuk menentukan sikapnya yang tepat dalam pertahanan. Ketiga, kini dunia kembali kepada tatanan perang dingin baru dan apa implikasinya bagi Indonesia. Dengan bubarnya Uni Soviet dan Pakta Warsawa, pihak Barat telah memperlakukan Rusia sebagai mitra dekat dalam berbagai kerjasama. Dari pengalaman Presiden SBY dalam mengikuti berbagai pertemuan kerjasama dengan berbagai negara, Perang Dingin dulu berada dalam kubu yang berbeda. Atmosfernya benar-benar penuh persahabatan dan kekerabatan. Keempat, konsekuensi dari terbentuknya komunitas ASEAN dan arsitektur kerjasama kawasan lainnya di mana Indonesia ikut serta. Salah satu komitmen, persetujuan, dan kode etik yang ASEAN anut adalah ditabukannya penggunaan kekuatan militer bila terjadi konflik antara sesama negara ASEAN. Kelima, diperlukannya untuk meninjau strategi pertahanan dan doktrin perang yang selama ini dianut Indonesia. Nah, itu dia video dari perbandingan pertahanan dan keamanan antara Bapak Jokowi dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jadi aku hendak memperbandingkan era kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di bidang reformasi birokrasi dan juga bidang politik. Nah, di bidang politik ada lagi terbagi dua, yaitu revisi Undang-Undang KPK dan juga pemberian remisi kepada koruptor. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Pemerintah SBY berhasil mematangkan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang menjadi fondasi pencegahan korupsi birokrasi.
Tidak kurang dari 5 rencana peraturan pemerintah untuk menerjemahkan UU ASN, antara lain tentang manajemen dan sistem remunerasi pegawai negeri sipil telah disusun sebelum SBY lengser. Sedangkan, Bapak Joko Widodo tidak mempusatkan perhatian kepada reformasi birokrasi namun hanya pada meneruskan praktik seleksi terbuka calon ASN. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso melalui surat No PW 01/0054-DPR RI 1-2011 mengajukan satu usulan untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Namun usulan tersebut ditolak oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau lebih memilih untuk melakukan peningkatan kinerja dari KPK itu sendiri dengan tujuan agar kinerja KPK menjadi lebih baik lagi, ketimbang harus menghabiskan waktu dan juga energi yang digunakan hanya untuk melakukan revisi undang-undang. Berbeda halnya dengan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Beliau lebih kepada sebaliknya, hal ini didukung oleh yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon di mana beliau mengatakan bahwa gagasan awal adanya wacana untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK berawal dari pemerintah. Lalu usulan tersebut disetujui di paripurna DPR RI. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, muncul dengan adanya 4 poin usulan terhadap revisi undang-undang. Jika pemerintah menolak untuk melakukan revisi, mungkinkah adanya 4 poin usulan tersebut? Walaupun pada akhirnya Joko Widodo menolak untuk merevisi Undang-Undang KPK, hal ini tidak lain terjadi karena adanya desakan dari publik kepada beliau. H-Melia, 2018. Yang mana tidak satupun seorang koruptor diberikan remisi. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya PP nomor 99 tahun 2012 yang lebih memperketat terhadap pemberian remisi. Hal ini didasarkan dengan alasan hak asasi manusia. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan tugas dari KPK itu sendiri. Adanya pemberian remisi ini tidak akan memberikan efek jera yang signifikan. Dan bahkan jika remisi ini selalu diberikan secara berulang kali kepada para koruptor maka akan sangat bertentangan dari tugas KPK itu sendiri. Tayyip, 2017. Nah, itu tadi video perbandingan dari materi aku, yaitu era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Joko Widodo pada bidang reformasi birokrasi dan juga bidang politik. Nah, aku akan menampilkan video tentang perbandingan bidang sosial budaya pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Berikut videonya. Perbedaan sosial budaya pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi. Kondisi sosial budaya pada masa pemerintahan SBY. SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan Aceh. Pada masa ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antar warga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terrealisasi.
Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar Resma di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik. Budaya. Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY mengalami kemundurannya, terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut. Klaim batik Jawa oleh Adidas, klaim angklung oleh Malaysia, klaim gamelan oleh Malaysia, rendang Sumatera Barat oleh oknum warga negara Malaysia, sambal nanas Riau oleh oknum warga negara Belanda, dan masih banyak lagi. Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. Sosial budaya masa pemerintahan Jokowi. Selama 5 tahun pemerintahan, Jokowi fokus melakukan revolusi karakter bangsa. Kepribadian tanpa menghilangkan kebudayaan bangsa harus dicerminkan dalam aspek kehidupan. Pemerintah mendorong kebangkitan karakter manusia Indonesia sebagai salah satu peradaban serta penghargaan terhadap kebinekaan. Program sosial Jokowi meningkat dalam 3 tahun terakhir. Program yang dinilai diantaranya PKH, JKN, PIP, KKS, KUR, dan RASTIN termasuk program magang dan balai pelatihan kerja. Nah, itu tadi perbandingan bidang sosial budaya pada masa pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video mengenai perbandingan sistem pendidikan pada masa era SBY dan pada masa era Jokowi. Nah, langsung aja kita saksikan videonya. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbandingan sistem pendidikan pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi. Pasti pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas. Pertama, kita akan membahas sistem pendidikan pada masa pemerintahan SBY. Pada masa pemerintahan SBY ini, dari tahun 2004 sampai 2009, anggaran ditetapkan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Karena hal itulah terjadi reformasi di dunia pendidikan kita, terutama dalam pemberian dana bantuan operasional sekolah. Selain itu juga terdapat bantuan lain seperti wajib belajar 9 tahun dan peningkatan standar penghasilan guru dengan adanya sertifikasi guru serta pemberian bantuan pendidikan beasiswa untuk peningkatan kompetensi guru. Hal yang mendasar yang juga sangat penting dari kebijakan SBY ini adalah terbukanya akses bagi siswa miskin yang berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Program tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bidik misi. Program itu menumbuhkan optimisme bagi siswa yang ingin melanjutkan kuliah. Wah, luar biasa sekali ya Bapak SBY. Yuk lanjut, kita bahas sistem pendidikan di masa pemerintahan Jokowi. Salah satu kebijakan di era pemerintah Jokowi yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah paket kebijakan Merdeka Belajar. Nadiem Makarim menyampaikan bahwasannya konsep kebijakan Merdeka Belajar membutuhkan guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dosen penggerak, guru besar penggerak, rektor penggerak. Mereka-mereka yang bergerak atas kesadaran sendiri dan bukan sekedar menjalankan perintah. Menristek Dikti Muhammad Nasir mengatakan bahwa dalam 4 tahun anggaran dialokasikan untuk kebutuhan beasiswa di pendidikan tingkat tinggi. Beliau juga menyatakan pada masa pemerintahan Jokowi ini terdapat peningkatan jumlah penerima beasiswa biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi atau yang disebut dengan bidik misi. Dan juga teman-teman, seperti yang kita tahu
saat ini kita terkena wabah corona, dan hal itu pula mengubah sistem pendidikan kita, yang mana awalnya pada sistem luring, sekarang kita lakukan dengan sistem daring atau online. Selain itu juga ujian nasional dihapuskan, karena hal itu dinilai beresiko dilakukan di tengah wabah corona. Nah, itu tadi merupakan perbandingan dari sistem pendidikan era Jokowi dan era SBY. Di sini aku yang menjelaskan perbedaan pengambilan kebijakan pajak pada masa kepemimpinan Pak SBY dengan masa kepemimpinan Pak Jokowi. Perbedaan kebijakan pajak era kepemimpinan SBY dan Jokowi. SBY memilih menetapkan kebijakan sunset policy, sedangkan Jokowi memilih menetapkan tax amnesty. Apa itu sunset policy? Sunset policy, yaitu suatu kebijaksanaan pemerintah untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. Apa itu tax amnesty? Pemerintah membuat kebijakan baru khusus bagi mereka yang lalai membayar pajak, yaitu tax amnesty atau amnesti pajak. Amnesti pajak diberikan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak, namun belum atau tidak dilaporkan. Kebijakan amnesti pajak menghapus pajak terhutang dan sanksi administrasi pajak bagi mereka yang mengajukan amnesti pajak dan membayar tebusan. Tawaran yang menarik sekali ya. Ungkap, tebus, lega. Sunset policy memperoleh penerimaan pajak sebesar 7,48 triliun rupiah, sedangkan tax amnesty memperoleh penerimaan pajak sebesar 4.884,2 triliun rupiah. Kepemimpinan SBY peraturan besaran penghasilan tidak kena pajak yaitu 36 juta per tahun atau 3 juta per bulan. Sedangkan pada masa Jokowi besaran penghasilan tidak kena pajak menjadi 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan. Pada masa kepemimpinan SBY, Dirjen Pajak Indonesia masih kurang bisa memantau segala pergerakan pajak, sedangkan saat masa Jokowi Dirjen Pajak memiliki informasi dari 132 negara. Perbedaan kebijakan tax holiday masa kepemimpinan SBY dan Jokowi. Tax holiday adalah salah satu insentif pajak yang diberikan dalam upaya menarik investasi asing. Kriteria tax holiday di masa SBY. Merupakan industri pionir yang mencakup dalam 5 industri yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2011. Kriteria kedua, mempunyai rencana penanaman modal minimal 1 triliun. Kriteria ketiga, menempatkan dana di perbankan Indonesia minimal 10% dari total rencana penanaman modal. Kriteria 4, harus berstatus Badan Hukum Indonesia paling lama 12 bulan. Kriteria tax holiday di masa Jokowi. Kriteria pertama merupakan industri pionir yang mencakup 18 industri yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2020. Kriteria kedua, berstatus sebagai Badan Hukum Indonesia. Kriteria ketiga, merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan penolakan pengurangan PPh Badang. Kriteria keempat,
mempunyai rencana investasi baru minimal 100 miliar. Kriteria kelima, memenuhi besaran perbandingan antara utang dan modal, sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besaran perbandingan utang dan modal perusahaan untuk perhitungan pajak. Itu tadi perbedaan pengambilan kebijakan pajak pada masa kepemimpinan Pak SBY dengan masa kepemimpinan Pak Jokowi. Selanjutnya akan dibahas perbandingan pada masa Pak SBY dan Bapak Jokowi pada bidang ekonomi. Berikut cuplikannya. Hello there. Selanjutnya akan dibahas perbedaan pada bidang ekonomi. Pertama, pada masa Pak SBY terjadi community boom yang menyebabkan ekspor membaik dan merambat ke sektor lain, seperti konsumsi rumah tangga. Kondisi pada masa Pak Jokowi, sejumlah harga komoditas anjlok. Tak hanya itu, kondisi juga diperparah dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kedua, ketika pada masa Pak SBY, untuk urusan ekonomi semuanya diserahkan kepada Wakil Presiden. Berbeda pada masa Pak Jokowi, semua urusan kenegaraan dirapatkan terlebih dahulu bersama-sama sebelum keputusan diambil. Ketiga, pada masa Pak SBY, awal pemerintahan dihadapkan pada perkembangan harga minyak mentah dunia yang masih tinggi. Dan pada masa Pak Jokowi perkembangan nilai tukar rupiah cenderung stabil, dan harga minyak pada posisi rendah. Itulah tadi beberapa cuplikan pada bidang ekonomi. Kemudian saya kembalikan ke Puza. Itu dia tadi beberapa video perbandingan antara Bapak Jokowi dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton video kami, dan kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya bila dalam video kami ini masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.